Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi bab 1 yang sudah dibahas pada video sebelumnya. Video ini akan membahas subbab kedua, yaitu operasi hitung pada bilangan pecahan. Oke, langsung saja. Operasi hitung pada bilangan pecahan ada 3 materi. Yang pertama, mengurutkan bilangan pecahan. Yang kedua, penjumlahan dan pengurangan. Dan yang ketiga, perkalian dan pembagian. Oke, next. Mengurutkan bilangan pecahan. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Yang kedua, samakan penyebutnya. Yang ketiga, urutkan pembilangnya. Contoh, urutkan pecahan berikut dari yang terkecil ke terbesar. 4/5, 55%, 3/4, 0,58. Jawabannya, ini yang pertama, ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. 4/5 sudah pecahan biasa. 55% diubah menjadi pecahan adalah 55/100, karena persen per 100. 3/4 sudah menjadi pecahan biasa. 0,58 diubah jadi pecahan biasa, 58/100. Ada yang masih ingat nggak? Kenapa kok ini per 100? Karena ada 2 angka di belakang koma, makanya ini nolnya ada 2, 100. Andaikan cuma ada 1 angka di belakang koma, 0,5 misalnya, maka di sini 5/10, nolnya juga cuma 1. Begitu. Nah, setelah semua sudah menjadi pecahan biasa, langkah selanjutnya adalah menyamakan penyebutnya. Nah, penyebut itu yang bawah ini ya. Ini kan beda-beda. 5, 100, dan 4 itu KPK-nya 100. Jadi semua bisa diubah menjadi 100. 5 dikali berapa biar jadi 100? Dikali 20. Maka 4 juga dikali 20 supaya tidak meri sama yang 5. 100 yang ini, yang bilangan kedua sudah sama, berarti 5/5-nya juga tidak usah diubah. 4 dikalikan berapa supaya jadi 100? Dikali 25, maka 3 juga ikut dikali 25 menjadi 75. 100 ini yang bilangan keempat sudah sama, jadi 58-nya juga tidak usah diubah. Nah, kalau semua penyebutnya sudah sama, maka tugas kita tinggal mengurutkan pembilangnya saja atau bagian atasnya. Tadi mintanya diurutkan dari yang terkecil ke terbesar. Ini yang paling kecil adalah 55. Kita tulis dulu. Disusul 58, lalu 75, lalu 80. Nah, lalu kita kembalikan ke bentuk aslinya. 55/100 tadi adalah 55%. 58/100 itu 0,58. 75/100 itu 3/4, 80/100 itu 4/5. Inilah jawabannya. Oke, next. Yang kedua, penjumlahan dan pengurangan. Contoh, diberikan soal sebagai berikut. 1/2 ditambah 2/3 sama dengan... Nah, pertama kita samakan penyebutnya seperti ini. Yang bawah disamakan ya. 2 dan 3 kita sama-sama jadikan 6. Mengapa 6? Angka 6 diperoleh dari KPK 2 dan 3. Atau bisa juga dari 2 dikali 3. Oke. Sekarang mencari pembilang. Ini yang titik-titik ini kita isi. Setelah penyebutnya sama-sama 6, kita pikirkan berapa pembilangnya. Seperti tadi itu ya. 2 dikali berapa? Kok bisa jadi 6? Ya benar, dikali 3. Maka 1 juga dikali 3 supaya tidak meri atau iri. Yang belakang, 3 dikali berapa supaya menjadi 6? Dikali 2. Maka 2 juga dikali 2 menjadi 4. Lalu setelah sama penyebutnya dan sudah ketemu pembilangnya, kita hitung biasa. Karena ini tandanya tambah, maka hanya yang pembilangnya saja yang dihitung ya, yang bawah nggak usah. Jadi 3 tambah 4 hasilnya 7/6, tetap 6. Nah, 7/6 karena yang atas
lebih besar dari yang bawah, pembilang lebih besar dari penyebut, maka kita ubah ke bentuk pecahan campuran. 7 kalau dibagi 6 yang utuh dapat berapa? Dapat 1. Sisa berapa? Sisa 1/6. Oke. Kita lihat contoh lainnya. Bagaimana kalau soalnya pengurangan? Sama saja persis. Yang pertama, kita samakan penyebutnya karena 10 dan 5 itu beda ya. Kecuali nanti di soal sudah sama-sama 10, berarti tinggal dikurangkan saja. Karena ini beda penyebutnya, maka kita samakan dulu. 10 dan 5 jadi 10 bisa. Bu, kenapa tidak 50, Bu? Kan tadi katanya bisa 10 kali 5, ini ada 50. Nanti kita akan lihat ya perbedaannya ketika menggunakan KPK dan ketika dikalikan penyebutnya. Kita yang pakai 10 dulu ya. 10 bisa jadi 10 karena dikali 1, maka 9 juga tetap 9 kali 1. 5 kok bisa jadi 10, dikali berapa? Ayo, dikali 2. Berarti 4 juga ikutan dikali 2, menjadi 8. Seperti yang sebelumnya, tinggal dikerjakan yang pembilangnya saja atau atasnya saja. 9 dikurangi 8 hasilnya 1/10. Atau nih ya, alternatif lain jika sulit menemukan KPK-nya, langsung dikali aja boleh. 10 kali 5 jadi 50. Jadi penyebutnya semua diubah ke 50. 10 menjadi 50 itu dikali berapa? Dikali 5. Maka 9 juga ikutan dikali 5 menjadi 45. Tanda kurang tetap kurang. 5 menjadi 50 dikali berapa? 5 dikali 10. Maka 4 juga ikutan kali 10 menjadi 40. Tinggal dikerjakan pembilangnya. 45 dikurangi 40 hasilnya 5. 5/50. Ini masih bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 5 atas bawah. Coret-coret gitu ya. 5 bagi 5 dapat 1, 50 bagi 5 dapat 10. Sama kan? Nah, jadi bebas mau pakai yang mana. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir, perkalian dan pembagian. Cara mengalihkan bilangan pecahan itu kalikan pembilangnya dan kalikan penyebutnya. Oke. Jadi 3/4 dikali 6/5 itu 3 dikali 6, ini pembilangnya, dan 4 dikali 5, ini penyebutnya. Atas kali atas, bawah kali bawah. Gampang kan? 3 kali 6 sama dengan 18. 4 kali 5 sama dengan 20. Nah, 18 dan 20 bisa sama-sama dibagi 2. Coret-coret. 18 bagi 2 jadinya 9. 20 bagi 2 jadinya 10. Bu, bagaimana jika jawaban saya hanya stop di 18/20? Boleh kalau jawabannya isian atau uraian. Tapi kalau pilgan yang akan Ibu sediakan itu jawaban pecahan yang paling sederhana. Oke. Selanjutnya pembagian. Nah, kalau pembagian ini kita pertama ubah posisi pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang pada pecahan pembagi atau belakang. Lalu ubah tanda bagi menjadi tanda kali. Ini contohnya. 2/3 dibagi 5/6. Pertama, kita balik dulu yang belakang ya. Yang belakang itu 5 di bawah, 6 jadi di atas. Kemudian tanda baginya berubah jadi kali. Dulu pasti sudah pernah ya waktu SD. Nah, terus selanjutnya apa Bu? Dilakukan seperti yang atas. 2 kali 6 sama dengan 12 per 3 kali 5 sama dengan 15. Sampai sini cukup kalau misal uraian. Tapi kita sederhanakan yuk. 12 dan 5 sama-sama dibagi 3. 12 bisa menjadi 4, 15 dibagi 3 menjadi 5. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.